Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini agak berbeda karena biasanya kita berkumpul dan beribadah di gedung, di gereja kita. Tetapi kali ini Bapak Ibu mendengar saya berkhotbah melalui video ini. Sebelum kita akan mulai merenungkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi ini Tuhan memberi kami perlindungan dan memberikan pemeliharaannya sehingga kami semuanya dalam keadaan baik. Kami mau merenungkan firman-Mu saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang memberitakan dan terlebih semua jemaat yang mendengar dibangun dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan akan saya bacakan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 19 dan 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Bapak Ibu Saudara, kita sengaja beribadah masing-masing di rumah untuk menghindari penularan virus corona yang disinyalir penyebarannya bisa terjadi melalui kontak atau jarak yang dekat. Karena itu kita diminta oleh pemerintah untuk menjaga jarak secara sosial dengan orang lain. Saudara, apa yang kita alami sekarang ini atau yang dialami oleh negara kita, masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat global di seluruh dunia, ini yang sering disebut sebagai pandemi virus corona. Saudara, apa bedanya pandemi dan epidemi? Pandemi itu penyebaran penyakit yang terjadi secara global atau menyeluruh di seluruh dunia. Kalau epidemi itu adalah penyebaran penyakit yang terjadi di suatu wilayah tertentu saja. Saudara, yang saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian tentang bagaimana Tuhan dapat mengadakan atau melakukan suatu hukuman penyebaran suatu penyakit secara epidemi. Dan Bapak Ibu sudah pernah mendengar ceritanya karena peristiwa epidemi terjadi di Mesir. Yang menarik adalah bangsa Israel pada waktu itu tinggal di wilayah Mesir juga. Tetapi mereka tinggal di daerah Goshen. Goshen itu adalah daerah di dekat pegunungan yang juga merupakan wilayah Mesir. Tetapi pada waktu Allah menurunkan tulah atau hukuman berupa penyakit pada binatang maupun pada manusia, bahkan menimbulkan kematian, itu terjadi di seluruh wilayah Mesir kecuali di daerah Goshen. Itu yang saya pahami sebagai peristiwa epidemi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Allah berkuasa mendatangkan tulah kepada umat Israel. Tetapi pada saat yang sama Allah menjaga Israel dari tulah tersebut. Bapak Ibu Saudara, kalau bicara tentang tulah, saya memahaminya tulah itu dari dua sudut pandang. Yang pertama, tulah itu sebagai bagian dari rencana Allah, dan tulah itu adalah sebagai cara Allah untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Saudara, tulah sebagai bagian dari rencana Allah. Kita bisa lihat di dalam pembacaan nats firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa Allah tahu
bahwa Fir'aun tidak akan melepaskan Israel keluar dari Mesir. Dan Allah juga tahu bagaimana caranya Israel keluar dari Mesir, dan dengan cara Allah akan memberikan tulah. Itu rencana Allah untuk membebaskan Israel dengan cara memberikan tulah kepada orang-orang Mesir. Yang kedua, tulah sebagai cara Allah. Jelas bahwa itu adalah satu-satunya cara menekan orang-orang Mesir, termasuk dalam hal ini adalah Fir'aun, supaya ia membebaskan orang-orang Israel keluar dari Mesir sesuai dengan rencana Allah. Tapi saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu tentang konteks daripada tulah ini. Jadi tulah ini diberikan Allah melanda wilayah Mesir, tidak termasuk Goshen. Itu terjadi konteksnya bahwa Allah ingin membebaskan umatnya dari perbudakan di Mesir. Kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam pasal 3 ayat 7 sampai 8. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari Mesir itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Saudara, konteksnya Allah ingin membebaskan umat Israel dari perbudakan di Mesir. Karena itu Allah mendatangkan tulah. Supaya kita mengerti, Bapak Ibu Saudara, mengapa tulah diberikan Allah. Tulah itu suatu bentuk hukuman karena orang Israel dilarang untuk keluar dari Mesir oleh Fir'aun. Nah, apa yang dilakukan oleh Allah untuk membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir? Yang pertama, Allah melibatkan Musa dalam rencananya. Kalau kita perhatikan di dalam pasal 3, kitab Keluaran pasal 3 ayat 10, jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Allah jelas mengatakan, aku mengutus engkau, Musa yang dimaksudkan. Jadi pada waktu Allah punya rencana untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir, yang pertama Allah melibatkan Musa dalam rencananya. Dan yang kedua, Allah memberitahukan rencananya. Di dalam ayat 7 dan 8 tadi jelas bahwa Allah rencananya untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Lalu kemudian Allah memberitahukan tentang tantangan dan solusinya. Di dalam Keluaran 3 ayat 19 sampai 22 menyatakan atau menjelaskan kepada kita sekalian bahwa tantangannya adalah bahwa Fir'aun tidak akan melepaskan Israel keluar dari Mesir. Tapi solusinya adalah Allah akan mengacungkan tangannya dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib. Yang dimaksudkan adalah tulah. Perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Allah yang dimaksud adalah tulah. Saudara, yang menarik adalah tulah yang pertama sampai tulah yang ke-10 itu hanya terjadi kepada orang-orang Mesir dan tidak pada orang-orang Israel. Meskipun mereka tinggal di satu wilayah, sama-sama di Mesir. Saudara lihat, Allah membuat pembedaan antara orang Mesir dan umat Allah. Allah membuat pembedaan di sini.
Jadi Allah membuat tulah khusus untuk wilayah tertentu. Ini yang disebut sebagai epidemi. Tulah itu tidak terjadi di seluruh daerah yang lain di luar Mesir, hanya di Mesir. Bahkan di Mesir pun hanya wilayah yang didiami oleh orang-orang Mesir. Wilayah yang didiami oleh orang-orang Israel di Goshen tidak mengalami epidemi. Saudara, sangat ajaib. Allah bisa melakukan sesuatu yang ajaib bagi orang-orang Israel. Itu suatu perbuatan yang mengagumkan. Bagi orang-orang Mesir itu sesuatu perbuatan yang menakutkan. Saudara, hari ini semua orang mengkarantina dirinya masing-masing atau menjauhi diri dari kontak sosial dengan orang lain, dan peristiwa ini terjadi di seluruh dunia. Itu sebabnya ini disebut sebagai pandemi virus corona. Jadi virus corona yang melanda secara global di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini? Saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan 3 pelajaran. Yang pertama, Allah punya cara untuk membebaskan kesengsaraan umatnya. Apapun kesengsaraannya. Dalam konteks umat Israel, kesengsaraan umat Israel adalah tekanan fisik, mental, spiritual. Secara fisik mereka dipekerjakan paksa oleh orang Mesir, oleh pengerah-pengerah, atau oleh para mandor-mandor yang menekan mereka untuk bekerja dengan sangat keras. Dan itu menimbulkan penderitaan fisik, namun sekaligus juga menimbulkan penderitaan secara mental atau psikologis, di mana mereka mengeluh, mereka kesakitan, mereka menderita, mereka tidak menerima hak yang seharusnya diterima. Tapi bukan hanya itu, mereka juga tidak bisa beribadah kepada Allah mereka di tempat yang seharusnya mereka beribadah, yaitu di Kanaan, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat yang indah di sana. Saudara, kesengsaraan umat Israel, Allah dapat memberikan cara, Allah punya cara untuk membebaskan kesengsaraan umatnya. Terkadang kita tidak mengerti apa yang kita alami, tetapi Allah punya cara, selalu punya cara. Sesulit apapun, serumit apapun, mengkhawatirkan seperti apapun, ingat Allah punya cara untuk umatnya. Yang kedua, Allah mengenal cara Allah bertindak terhadap umatnya, seperti memberikan tulah di satu wilayah tertentu, di wilayah yang lain tidak, padahal sama-sama di wilayah Mesir. Mengenal cara Allah seperti itu seharusnya menumbuhkan rasa kagum dan hormat kita kepada Allah. Yang ketiga, pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudara ditolong dengan cara Allah yang mengagumkan? Mungkin itu suatu refleksi untuk Bapak Ibu mengingat kembali, apakah Bapak Ibu Saudara dan saya pernah ditolong dengan cara yang mengagumkan oleh Allah? Kiranya firman Tuhan ini membangun, menguatkan kita dalam situasi yang mengkhawatirkan di negara kita. Bapak Ibu berada di tempatnya masing-masing untuk berdoa, beribadah, sambil mengingat firman Tuhan ini. Allah punya cara untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Cara Allah untuk bertindak bagi umatnya seharusnya menimbulkan rasa kagum dan hormat kita kepada Dia. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kiranya menguatkan jemaat untuk tetap berharap, bersandar pada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan melindungi jemaat Tuhan sekalian dan memberkati mereka dengan sejahtera-Mu. Amin.